Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian, terutama kelas 9? Baik, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada materi pembelajaran PPKN kali ini, kita akan membahas materi bab ketiga, yang mana sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang dinamika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai kehidupan. Nah, baiklah kita mulai dengan materi pembelajaran yang ketiga, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tergesernya bahasa Indonesia oleh bahasa asing membuktikan bahwa kedaulatan bahasa kita perlu ditegakkan. Apakah yang dimaksud dengan kedaulatan? Namun, untuk lebih jelasnya, sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu kalian ketahui bahwa tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menguraikan berbagai macam teori kedaulatan disertai tokoh dan negara yang menganut teori dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dengan baik. Yang ketiga, tujuan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi penerapan sikap demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tepat. Sedangkan tujuan yang keempat, peserta didik mampu mengetahui tingkat perkembangan serta pelaksanaan pemilu di Indonesia dari masa ke masa dengan benar. Tujuan yang kelima, yaitu peserta didik dapat mencari informasi tentang potensi ancaman kedaulatan di berbagai bidang dengan benar. Tujuan yang keenam, peserta didik mampu menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Bentuk kedaulatan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam bab ini kita akan membahas subbab yang pertama yaitu kedaulatan. Lalu subbab yang kedua, bentuk negara dan kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu pembelajaran yang ketiga, subbab yang ketiga, pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, kita membahas tentang kedaulatan. Yang pertama yaitu kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah negara tersebut. Adapun kedaulatan itu memiliki 4 sifat menurut Sanbodin, yaitu 4 sifat kedaulatan, diantaranya kedaulatan itu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Adapun sifat kedaulatan asli artinya bahwa
kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain. Jadi memang dari sononya bahwa kedaulatan itu memang kekuasaan yang tertinggi. Lalu sifat yang kedua itu adalah permanen. Artinya bahwa kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya ke negara itu hilang atau negara itu bubar, apakah kedaulatan itu masih ada atau sifat permanen dari kedaulatan itu masih ada? Bagaimana? Ya, tentunya kedaulatan itu sendiri juga akan hilang. Kenapa? Karena negara itu sudah bubar, berarti tidak memiliki kekuasaan atau kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Jadi bahwasanya kedaulatan itu memiliki sifat permanen yang mana kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri. Nah, lalu contoh bahwa negara itu bubar yang mana sifat dari kedaulatan permanen itu hilang. Itu contohnya gimana? Apakah pernah terjadi? Ya, pernah terjadi, yaitu seperti contohnya di Uni Soviet, di mana Uni Soviet dulu merupakan gabungan dari negara-negara yang mereka menggabungkan diri dalam suatu negara, Uni Soviet. Namun karena sesuatu hal, akhirnya Uni Soviet bubar. Nah, sehingga sifat permanen dari kedaulatan itu sendiri juga hilang. Lalu sifat yang ketiga yaitu tunggal. Tunggal artinya bahwa kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi. Kedaulatan itu merupakan kekuasaan yang tertinggi satu-satunya. Artinya tidak ada lagi kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kemudian sifat yang keempat itu adalah tidak terbatas. Apa yang dimaksud dengan sifat tidak terbatas dari kedaulatan? Yaitu bahwa kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Itulah 4 sifat kedaulatan menurut San Bodin. Sedangkan menurut jenisnya atau macamnya, kedaulatan itu dibagi menjadi 2, yaitu antara lain kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam artinya bahwa kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyat tanpa campur tangan dari negara lain. Contohnya, memajukan kesejahteraan umum. Nah, untuk memajukan kesejahteraan umum, negara itu tidak perlu ada campur tangan atau intervensi dari negara lain. Cukup negara itu yang akan mengatur kepentingan untuk rakyatnya. Sedangkan yang kedua, macam atau jenis yang kedua, yaitu kedaulatan keluar. Artinya, kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan diplomasi atau hubungan kerjasama dengan negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Sebagai contoh, yaitu negara Indonesia mengadakan kerjasama dengan negara-negara lain seperti dengan negara-negara ASEAN, misalnya dalam hal kerjasama ekspor-impor atau kerjasama dalam bidang kesenian, dan lain sebagainya. Hakikat dan teori kedaulatan. Adapun kedaulatan ke dalam Indonesia itu termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut, yaitu
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah macam kedaulatan ke dalam di negara kita. Lalu yang kedua, yaitu kedaulatan keluar, bahwasanya selain negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar atau yang disebut dengan external sovereignty. Kedaulatan keluar di Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai contoh, Indonesia ikut serta dalam perdamaian dunia, itu diantaranya ikut mengirimkan misi perdamaian, itu terutama di negara-negara yang terlibat konflik, juga misi kemanusiaan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Jadi dalam menyatakan perang dengan negara lain atau saat kita negara kita terjadi perang, maka untuk mengakhiri perang tersebut misalnya dengan membuat perdamaian ataupun perjanjian dengan negara lain, maka Presiden tidak boleh seenaknya sendiri mengadakan perjanjian dengan negara lain tanpa mendapatkan persetujuan dari DPR. Jadi harus mendapatkan persetujuan dari DPR terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, yaitu kedaulatan keluar yang lain, itu adalah contohnya Presiden mengangkat duta dan konsul. Ini contohnya. Di samping hakikat kedaulatan, macam-macam kedaulatan, kemudian sifat kedaulatan, juga ada teori-teori kedaulatan. Teori kedaulatan di dunia ini terbagi menjadi 5, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Adapun yang dimaksud dengan teori kedaulatan Tuhan itu adalah bahwa teori kedaulatan Tuhan itu beranggapan bahwa raja atau penguasa negara memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Nah, ini biasanya pernah terjadi pada zaman dahulu, tapi sekarang ini rupanya sudah tidak ada. Lalu yang kedua, yaitu teori kedaulatan raja. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak dari Tuhan. Itu teori kedaulatan raja. Lalu yang ketiga, yaitu teori kedaulatan negara. Berdasarkan teori kedaulatan negara, itu artinya kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negara menciptakan hukum. Yang keempat, yaitu teori kedaulatan hukum.
Berdasarkan teori kedaulatan hukum, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Jadi hukum merupakan ketentuan yang tertinggi dalam suatu negara. Itu berdasarkan teori kedaulatan hukum. Lalu yang terakhir itu teori kedaulatan rakyat. Berdasarkan teori kedaulatan rakyat, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Tokoh-tokoh yang mengemukakan pendapat tentang makna kedaulatan rakyat diantaranya ada John Locke, Montesquieu, J.J. Rousseau, dan Johannes Althusius. Itulah tokoh yang mengemukakan pendapat tentang makna kedaulatan rakyat. Itulah pembelajaran subbab yang pertama, yaitu tentang hakikat kedaulatan dan teori kedaulatan. Adapun tugas pembelajaran yang ketiga ini, silakan kalian catat materi pembelajaran yang telah diterangkan, yang telah kalian pelajari, baik apa yang telah kalian ikuti dari video ini maupun dengan belajar dari buku paket yang kalian pelajari dari buku paket, kemudian tulis di buku catatan. Lalu tugas yang kedua, yaitu tugas mandiri 3.1. Setelah kalian mencari informasi dengan membaca materi di atas dan sumber belajar lain tentang hakikat kedaulatan, kemudian tulislah apa yang sudah kalian ketahui dalam tabel berikut. Itu tentang pengertian kedaulatan, sifat-sifat kedaulatan, macam-macam kedaulatan atau jenis kedaulatan, macam-macam teori kedaulatan beserta tokoh dan negara yang menganutnya. Lalu tugas yang ketiga, yaitu beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat tentang makna kedaulatan rakyat tadi, diantaranya adalah John Locke, kemudian Montesquieu, J.J. Rousseau, dan Johannes Althusius. Tugasnya, coba tuliskan pendapat dari tokoh-tokoh tersebut mengenai makna kedaulatan rakyat. Tugas 2 dan 3 silakan kalian kerjakan pada kertas folio bergaris dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.